Saya Meilan A1H12088 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi dari bab 1 sampai bab 5. Langsung saja bab 1, ruang lingkup filsafat ilmu. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu dikatakan sebagai objek kajian filsafat dikarenakan cakupan objek filsafat lebih luas dibandingkan dengan ilmu. Karena ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup yang empiris, yang tampak, dan yang non-empiris, metafisika tidak tampak. B. Pengertian filsafat ilmu. A. Filsafat dan hikmah. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata, philos, cinta atau phila, persahabatan, tertarik kepada, dan sophis, hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran, love of wisdom, atau biasa disebut dengan hikmah. B. Pengertian ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab alimu, ya'lamu, ilman yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Jadi ilmu secara etimologi adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi. C. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. 1. Persamaan. 1. Mencari rumusan dan objek yang sebaik-baiknya. 2. Memberikan pengertian mengenai hubungan antara kejadian yang kita alami dan menunjukkan sebabnya. 3. Memberikan pandangan yang bergandengan. 4. Mempunyai metode dan sistem. 5. Memberikan penjelasan objektivitas dan pengetahuan yang lebih mendasar. Perbedaan. 1. Objek material. Filsafat bersifat universal, sedangkan ilmu bersifat khusus dan empiris. 2. Objek formal. Filsafat bersifat non-fragmentaris, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. 3. Pelaksanaan. Filsafat dilaksanakan dalam suatu suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawas, sedangkan ilmu diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. 4. Muatan. Filsafat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realiti sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif, pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu. 5. Lingkupan. Filsafat memberikan penjelasan secara mendasar, sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam. C. Tujuan filsafat. A. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu. B. Memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang. C. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi. D. Mendorong para calon ilmuwan untuk konsisten dalam mendalami ilmu dan mengembangkannya. Mempertegas bahwa dalam persoalan sumber dan tujuan antara ilmu dan agama tidak ada pertentangan. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Menurut Thales 624 sampai 546 SM, ia mengatakan asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. 2. Anaximandros 610 sampai 540 SM, ia mengatakan bahwa untuk utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya yang dinamakan Empiron. 3. Parmenides. 4. Pythagoras. 5. Protagoras. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam terbagi dalam beberapa zaman. 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam.
2. Perkembangan ilmu pada masa klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. C. Kemajuan ilmu Renaissance dan modern. 1. Masa Renaissance abad 15 sampai 16 M. Zaman Renaissance merupakan zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan informasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan perkembangan humanisme. 2. Zaman modern abad 17 sampai 19 M. Zaman modern adalah zaman yang diawali oleh dua orang sarjana yaitu Isaac Newton 1643 sampai 1727 dan Leibniz 1946 sampai 1416, di mana dari mereka lahir teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika. 3. Ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. A. Rasionalisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran edukatif. B. Empirisme adalah paham yang menalar sesuatu dengan penalaran induktif. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Saya pusing nih. 4. Perkembangan filsafat pada zaman modern. A. Pada abad ini aliran filsafat banyak sekali sehingga sulit digolongkan karena makin eratnya kerjasama internasional. B. Abad ini muncul filsafat antipositivisme, tidak mau bersistem realistis, menitibaratkan pada manusia, pluralisme, antropocentrisme, dan pembentukan subjektivitas modern. D. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Zaman kontemporer adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat sekarang ini. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer adalah A. Santri priwari abangan. B. Munculnya teknologi rekayasa genetika. C. Munculnya teknologi informasi. D. Munculnya teknologi partikel elementer. E. Sains. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Secara terminologi, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. 1. Jenis pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. 1. Pengetahuan biasa. 2. Pengetahuan ilmu sains. 3. Pengetahuan filsafat. 4. Pengetahuan agama. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. 1. Pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atas segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Pengetahuan bersifat pra-ilmiah dengan pengetahuan ilmiah. Ilmu adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan. Ilmu bersifat kegiatan. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. A. Realisme. B. Idealisme. 2. Sumber pengetahuan. A. Empiris. B. Rasionalisme. C. Intuisi. D. Wahyu. C. Ukuran kebenaran. Ada 3 jenis ukuran kebenaran. 1. Kebenaran epistemologi. 2. Kebenaran ontologis. 3. Kebenaran semantis. D. Klarifikasi dan hierarki ilmu menurut Al-Ghazali. 1. Ilmu syariah. 2. Ilmu akiliyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. A. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani on atau ontos, ada, dan logos ilmu. Menurut istilah ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality baik yang terbentuk jasmani atau konkret maupun rohani abstrak. Pandangan-pandangan pokok pemikiran ontologi. 1. Monoisme
Anisander 585 sampai 528 SM. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Paham ini kemudian berbagi ke dalam dua aliran. A. Materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Naturalisme. B. Idealisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh, sukma, atau jenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak terbentuk dan menepati ruangan. 2. Dualisme. Descartes 1596 sampai 1650 Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasa dan spirit. 3. Pluralisme. Anaxagoras dan Empedokles. Aliran ini beranggapan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu air, tanah, api, dan udara. 4. Nihilisme. Georgius 483 sampai 360 SM. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Istilah ini mengandung 3 proporsi tentang realitas. 1. Tidak ada sesuatu pun yang eksis. 2. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. 3. Sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. B. Epistemologi. Epistemologis atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuannya, pengadaian dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, di antaranya 1. Metode induktif, 2. Metode deduktif, 3. Metode positivisme, 4. Metode kontemplatif, metode dialektis. C. Aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani axios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dimiliki nilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Etika menilai perbuatan manusia. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Bab 5. Sarana ilmiah. A. Bahasa. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. 1. Fungsi bahasa. Koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat. 2. Penetapan pemikiran dan pengungkapan. 3. Penyampaian pemikiran dan perasaan. 4. Penyenangan jiwa. 5. Pengurangan kegoncangan jiwa. 2. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain, baik pikiran yang berlandaskan logika, induktif maupun deduktif. 3. Bahasa ilmiah dan bahasa agama. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Bahasa agama merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. B. Matematika. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. 1. Matematika sebagai bahasa. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. 3. Matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. C. Statistik. 1. Pengetahuan statistik
Statistik berasal dari bahasa Latin status sama dengan negara. Ilmu statistik adalah ilmu pengetahuan yang membahas dan memperkembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang akan ditempuh. 2. Sejarah perkembangan statistik. Abraham Demetri 1967 sampai 1754 mengembangkan teori galat atau kekeliruan. Thomas Simpson menyimpulkan bahwa terdapat sesuatu distribusi yang berlanjut dan sesuatu variabel dalam suatu frekuensi yang cukup banyak. Pierre Schumann de Laplace mengembangkan konsep Demi-Freud dan Simpson. Fisher menganalisis varians dan covarians, uji signifikan, dan teori tentang pemikiran. 3. Hubungan antara sarana ilmiah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif. Statistik mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. 4. Tujuan pengumpulan data statistik. Tujuan statistik terbagi menjadi 2. 1. Tujuan kegiatan praktis. 2. Tujuan kegiatan keilmuan. 5. Statistik dan cara berpikir induktif. Statistika merupakan pengetahuan untuk melakukan penarikan kesimpulan induktif secara lebih seksama. Kesimpulan yang ditarik dalam penalaran deduktif adalah benar jika premis yang dipergunakan adalah benar dan prosedur penarikan kesimpulan adalah sah. 6. Peranan statistika dalam tahapan-tahapan metode keilmuan. Statistika bukan merupakan sekumpulan pengetahuan mengenai objek tertentu, melainkan merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan berupa observasi, hipotesis, ramalan, dan pengujian kebenaran. 7. Penerapan statistika. Statistika diterapkan dalam penelitian pasar, penelitian produksi, kebijaksanaan, penanaman modal, dan lain-lain. Dan logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. 1. Aturan cara berpikir yang benar dengan cara 1. Mencintai kebenaran. 2. Mengetahui apa yang sedang dikerjakan. 3. Mengetahui apa yang sedang dikatakan. 4. Perbedaan dan pembagian yang semestinya. 5. Mencari definisi yang tepat. 6. Mengetahui apa yang sedang disimpulkan. 7. Menghindari kesalahan-kesalahan. 2. Klasifikasi. 3. Aturan definisi. Definisi adalah suatu usaha untuk memberi batasan terhadap sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Definisi yang baik adalah menyeluruh dan membatasi. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.